pemirsa dalam acara jurnal televisi Suara Jemaat. Hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Matius 3 ayat 2. Saya memberi judul adalah menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mau bacakan ayat kebenaran firman Tuhan. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, pada waktu zaman Yohanes Pembaptis ketika dia menyerukan bahwa bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, ya. Ketika itu dia mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di bumi, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan. Tetapi pada akhir zaman ini, suara kebenaran bahwa dikatakan supaya bertobatlah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sedang digemakan kembali, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena seorang manusia atau kita manusia seringkali mempersiapkan kehidupan kita pada hari-hari yang ke depan. Bagaimana bahkan ketika anak kita baru lahir pun kita sudah mempersiapkan kehidupan anak kita, masa depan anak kita di dunia ini. Yang saya maksud adalah, ya, mungkin kita mempersiapkan asuransi sekolahnya, kita mempersiapkan asuransi kesehatannya, supaya anak kita terjamin dalam kesehatannya, supaya anak-anak kita terjamin di dalam kehidupan perekonomiannya. Kita mau memberikan sekolah yang terbaik. Kita mempersiapkan anak kita untuk dapat masuk pada kehidupan yang lebih baik. Kalau secara manusia saja kita mempersiapkan kehidupan di bumi ini sedemikian halnya kita menatanya, apalagi seharusnya kita mempersiapkan kehidupan kekal kita. Karena kalau di dunia ini saja sesuatu yang sementara sedemikian kita persiapkan, ya, apalagi hal untuk yang akan datang, hal kekekalan, ya, sesuatu yang tidak bisa ulang. Kalau seseorang, ya, dia tidak mempersiapkan diri, kemudian dia gagal di dalam sekolahnya, dia gagal di dalam bisnisnya, dia bisa mengulang lagi, dia bisa kembali sekolah. Dia kalau dalam bisnisnya gagal, dia bisa mengulang lagi bisnisnya sampai dia berhasil. Tetapi kalau seseorang gagal menjalani kehidupannya di dunia seperti hal apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya, tidak ada pengulangan lagi ketika hidupnya di dunia sudah berakhir, ya. Makanya betapa pentingnya supaya setiap kita mempersiapkan diri kita untuk masuk pada kekekalan, untuk masuk pada hidup yang akan datang, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam kehidupan kita dapat dimaknai, yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi. Pertama, Tuhan Yesus datang secara pribadi ketika dia berita kebenaran disampaikan dan kita menerimanya. Itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi yang kedua, yang secara pribadi ketika kita masuk pada kematian tubuh kita, ya. Ketika seseorang meninggal dunia, ketika seseorang mati, ya, saat itu Tuhan sedang datang kepadanya, ya. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Tetapi kedatangan Tuhan secara umum, ya, dia akan datang menjemput orang yang percaya kepadanya di awan-awan. Percaya bukan sembarang percaya, ya. Percaya di sini artinya mempercayakan diri sepenuhnya, mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Saya memiliki satu perumpamaan, ya, atau satu cerita. Ada sebuah cerita seseorang yang bernama Mr. Blondie, ya, atau dia adalah seorang akrobatik. Dia adalah seorang akrobatik yang sangat hebat, ya. Dia dapat berjalan di seutas tali di atas
lembah atau pegunungan Niagara. Dia berjalan di atas seutas tali dari satu sisi ke sisi lain di Niagara itu. Dan dia adalah orang yang hebat. Waktu dia mengadakan pertunjukan, ya, orang lain begitu terkesima melihat dia berjalan dengan satu tongkat. Ketika dia berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain, ya, orang begitu terkesima dan orang bertepuk tangan ketika dia bisa melewati lembah itu atau berjalan di seutas tali itu. Tetapi kemudian, ya, dia berkata bahwa adakah di sini orang yang mau ikut dia? Ya, kalau orang itu percaya kepadanya bahwa dia bisa atau sanggup, ya, melewati lembah itu dengan seutas tali. Ya. Lalu ada seorang reporter atau orang yang bertanya kepada pengunjung di sana, adakah yang mau ikut Mr. Blondin untuk berjalan di seutas tali? Semua orang memiliki alasan untuk tidak mau ikut. Semua orang dikatakan, kamu percaya Mr. Blondin bisa menjalani seutas tali itu? Lalu orang lain berkata, ya saya percaya. Lalu ketika ditawarkan, maukah ikut Mr. Blondin untuk berjalan di seutas tali itu? Orang-orang berkata, oh saya tidak bisa. Ada yang beralasan karena dia belum menikah. Ada juga orang beralasan karena dia masih memiliki anak yang kecil. Ada orang yang beralasan bahwa oh bisnis saya belum kokoh, jadi saya tidak bisa mengikuti Mr. Blondin. Kami takut sesuatu terjadi. Akhirnya tidak ada orang yang mau mengikuti Mr. Blondin. Tetapi pada satu kali ada satu suara yang berkata, saya mau ikut. Ya. Kemudian ketika itu anak itu pun mengikuti Mr. Blondin. Ya. Mr. Blondin menggendong anak itu dan sampailah di tujuan, ya, di seberang melalui menjalani seutas tali itu. Kemudian orang bertepuk tangan. Tetapi yang menjadi perhatian anak ini, kenapa anak ini berani mengikuti Mr. Blondin ini? Ya. Kenapa berani anak ini mengikuti akrobatik ini? Ketika diwawancarai anak ini, kenapa dia berani? Lalu anak ini berkata, ya, saya berani mengikuti yang bapak ini karena dia adalah bapak saya. Saya tahu kemampuannya. Saya tahu bahwa dia sanggup membawa saya dari melalui seutas tali ini untuk sampai ke seberang. Saudara kekasih, dari cerita ini, ya, kita mau menangkap bahwa arti percaya itu adalah berani mempercayakan diri sepenuhnya dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko. Karena itu, ya, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kita harus mempersiapkan diri kita untuk supaya kita juga dijemput di awan-awan, kita naik bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana orang yang percaya itu adalah yang sesungguhnya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dikatakan pertama, bertobatlah. Ya. Bertobat. Pertama dari kita untuk menyambut kedatangan Tuhan itu adalah bertobat. Bertobat itu artinya, ya, tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berbalik dari apa yang jahat dulu, berbalik jahat di mata Tuhan, berbalik untuk melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Kemudian saya mau bacakan di dalam Matius 24 ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namamu. Ayat 10. Dan banyak orang murtad, dan mereka akan berpaling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kemudian ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan zaman. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah pertanyaan, bahwa dari zaman rasul-rasul, zaman murid-murid Tuhan tuh, mereka bertanya ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang kedatangannya yang kedua kali, ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa bila manakah itu terjadi? Tuhan tidak pernah mengatakan bulan anu, tahun anu, ya, hari apa. Tuhan tidak pernah mengatakan hal yang spesifik itu, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kedatangan Tuhan tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian, jangan pernah kita percaya, ya. Karena Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan kapan tepatnya dia datang. Tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda kepada umatnya, kepada orang yang percaya kepadanya, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Artinya tanda-tanda kesudahan zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itulah kesudahan zaman. Itulah kiamat, itulah berakhirnya zaman. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda bahwa pertama dikatakan, ya, akan ada, ya, dikatakan ada orang yang menyesatkan, akan terjadi penyesatan. Pertama-tama tanda kesudahan zaman akan terjadi penyesatan. Saudara sekalian, kita tahu dari zaman dahulu, ya, sudah terjadi penyesatan. Jadi tanda pertama sudah terjadi. Kemudian tanda kedua, deru perang. Dari zaman dahulu kita sudah mendengar bahwa terjadinya ada perang, ya, antara saudara, perang antar suku, perang antar negara, ya. Perang tidak berkesudahan, terus saja terjadi perang, terus saja terjadi penganiayaan, ya. Sudah terjadi tanda-tanda ini. Kemudian terjadi penganiayaan. Kita tahu ada penganiayaan yang besar, ya. Dimulai dari, ya, ketika Stefanus dilempari dengan batu. Sejak saat itu terjadi penganiayaan demi penganiayaan. Kemudian terjadi murtad besar-besaran. Itu pun sudah terjadi. Ada beberapa tanda zaman di sini yang saya tulis. Ada 4 tanda zaman: penyesatan, deru perang, penganiayaan, murtad besar-besaran. Semua sudah terjadi. Semua sudah kita lihat, ya, bahwa juga ada yang lain dikatakan akan terjadi gempa bumi, ya. Kita sudah mendengar, dan gempa bumi semakin hari semakin sering terdengar, ya. Tanda-tanda di langit, tanda-tanda di bawah bumi, ya. Kita mendengar sudah sering terjadi, ya. Karena itu kita berawas-awas. Kita harus memperhatikan tanda zaman. Tanda zaman atau tanda-tanda dunia ini jangan kita abaikan. Bukan berarti kehidupan kita untuk menjalani hidup di dunia ini sudah kita hentikan, tidak. Tetapi kita harus berawas-awas. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita tidak pernah mempersiapkan diri. Kita masih sibuk dengan kesibukan kita hari-hari. Kita masih sibuk dengan pesta pora. Arti pesta pora, kita bersuka-suka sendiri, bersenang-senang sendiri, tanpa memperhatikan kesukaan Tuhan, ya. Pesta yang bukan daripada Tuhan, ya. Artinya kalau kita hanya mementingkan kesenangan sendiri, ya, melupakan apa yang harus menjadi kewajiban kita
sebagai orang-orang percaya di muka bumi ini, yaitu menjadi saksinya Tuhan, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Lebih baik kita tidak ada saja, tidak pernah ada saja di dunia, daripada kita ada di dunia tetapi hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan, masih pesta pora, mabuk, minum, hidup di dalam perzinahan, tidak takut akan Tuhan, menipu, kebohongan, ya. Bohong itu menjadi sesuatu yang biasa. Betapa ruginya kalau kita pada hari ini tidak bertobat. Karena itu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, Tuhan Yesus tidak akan menunda-nunda waktunya. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak akan menunggu saudara dan saya siap, ya. Kalau waktunya Tuhan datang, mau saudara siap atau tidak siap, saudara sudah bertobat atau tidak bertobat, Tuhan datang. Tetapi betapa celakanya kalau kehidupan kita, ya, ketika Tuhan datang, kita tidak bertobat. Kita masih hidup di dalam perzinahan. Kita hidup masih dalam perselingkuhan. Kalau saudara masih hidup di dalam perselingkuhan, saat ini waktunya saudara berhenti, ya. Waktunya saudara meninggalkan kehidupan saudara yang buruk, kehidupan saudara yang kelam, ya. Kalau saudara sudah beristri, kalau saudara memiliki suami, tetapi saat ini hidup di dalam perselingkuhan, bertobat, berhenti, berbalik dari jalan saudara yang jahat. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali, baik kedatangan Tuhan di awan-awan maupun kedatangan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kemudian, ya, deru perang, ya, akan terjadi deru perang. Bukan akan terjadi, sudah terjadi dan terus terjadi. Saya mau bacakan, ya, juga, ya. Akan terjadi kemurtatan besar-besaran. Orang menjadi murtad, ya, tidak harus dia keluar. Kalau saudara kita Kristen, saudara Kristen keluar dari agama Kristen kemudian menganut agama lain, bukan berarti bertobat itu bukan berarti murtad itu harus demikian. Tetapi arti murtad itu sendiri, ya, ketika saudara sudah tidak mengasihi Tuhan, ketika saudara tidak melakukan firman Tuhan, ketika saudara tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, saudara sedang berjalan dalam kemurtatan. Jadi tidak harus orang murtad itu pindah agama, pindah agamanya, KTP-nya berganti. Tetapi seseorang yang murtad itu bisa saja KTP-nya Kristen, bisa saja dia tetap dikatakan orang Kristen, tetapi dia sudah tidak mempercayai Tuhan lagi, sudah tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan lagi, sudah tidak mau ikut lagi ajaran Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan akan melawan, akan berkata, itu kan untuk mereka, untuk para pendeta. Itu kan untuk para rasul, para nabi. Itu kan untuk orang-orang dulu. Tetapi kalau untuk zaman sekarang tidak relevan. Orang itu akan berkata demikian. Nah, orang yang demikian adalah orang yang menuju kemurtatan. Jadi kemurtatan itu saat ini sedang terjadi. Kemurtatan besar-besaran juga sedang terjadi. Tetapi saya percaya, ya, Tuhan juga menyisakan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup memilih Tuhan. Karena itu, saudaraku kekasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup memilih Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita, ya, menanggalkan kehidupan kita yang kelam, menanggalkan kehidupan kita yang buruk, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika ayat yang pertama, saya bacakan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, ya. Tidak perlu. Artinya Tuhan katakan tidak perlu, ya. Zaman dan masa tidak perlu dituliskan, tetapi kamu harus siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, tetaplah hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Syarat orang yang mau memilih Tuhan adalah memikul salibnya, yang menyangkal diri dan memikul salib. Kalau kita mau menjadi orang yang mengikut Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang terangkat bersama-sama dengan Tuhan, orang yang dilayakkan untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan kelak,
Jadilah orang ya yang menjadi murid Tuhan, yaitu menyangkal diri dan memikul salibnya. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila ia mengatakan semuanya damai dan aman, maka mereka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput ya. Kedatangan Tuhan itu pasti. Jangan kita berpikir tidak mungkin ya, atau Tuhan akan menunda-nundanya. Tidak ya, pasti dikatakan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Artinya kalau orang hamil pada umumnya itu dia pasti akan melahirkan, pasti akan bersalin melahirkan anaknya ya. Demikianlah tentang kedatangan Tuhan. Kalau dikatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan ya. Ketika kedatangan Tuhan dikatakan orang sedang mengawin ya, keadaan damai, tenang ya. Jangan kita berpikir ketika itu dalam keadaan rusuh, belum tentu ya. Bisa juga dalam keadaan damai, tenang. Tiba-tiba tanpa kita duga, tanpa kita ketahui, Tuhan datang ya. Karena itu tetaplah siapkan dirimu. Menyiapkan diri bukan saja kita menyiapkan dengan bagaimana ya, tetapi biarlah kekudusan itu, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah menjadi gaya hidup kita ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi beban, tetapi itu menjadi gaya hidup kita. Itu kita sudah menjadi mendarah daging, menjadi DNA di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu peran serta Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita percaya ada DNA-nya Tuhan. DNA-nya Tuhan itulah yang menggerakkan kita ya, supaya kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena Dia ada dalam kehidupan kita. Karena itu undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Saudara kekasih dalam Tuhan ya, hari ini adalah hari yang istimewa. Setiap kita yang mendengarkan program ini, Tuhan memanggil supaya setiap kita menyiapkan hati kita untuk membuka hati kita untuk Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita ya. Dan hidup kita bertobat supaya Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita menjadi bait Allah, bangunan Allah, supaya kita bergerak, bekerja, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan ya, dikatakan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kemudian tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Biarlah setiap kita bertahan ya, dalam segala perkara di dalam kehidupan kita, dalam segala kesusahan kita, dalam segala tekanan kita. Mungkin kita memiliki tekanan kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam bisnis. Tetaplah kita bertahan. Artinya tetaplah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ketika kita dalam kesulitan kita mencari hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Jangan sampai dalam kesulitan ekonomi ini ya, kita melukai hati Tuhan dengan kita berbuat hal-hal yang mencuri atau melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau orang yang dalam keadaan sakit, supaya dia sembuh lalu dia pergi ke dukun. Tinggalkan semua itu. Kita adalah orang-orang yang percaya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak sehelai rambut kita pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena itu dalam segala perkara ucapkanlah syukur ya. Tetaplah bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Saudara kekasih, dikatakan 1 Tesalonika ayat yang ketiga, apabila mereka, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika mereka mengatakan semua damai-damai saja, tenang-tenang saja, ternyata Tuhan datang ya. Saudaraku kekasih, jangan kita hanya sibuk dengan
kepentingan kita sendiri. Jangan kita hanya sibuk dengan hal-hal dunia yang sementara ini. Firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat memiliki dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Karena itu pengabdian kita hanya kepada Tuhan saja. Hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang hanya Tuhan saja yang menjadi tuannya, yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan. Saudaraku kekasih, sebelum kita lanjutkan, ya, kita akan jeda sejenak. Kita akan melihat tayangan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dimanapun berada. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Semoga dengan semangat tahun baru kita menyongsong dan menyambut hari-hari yang lebih baik sesuai dan harapan-harapan masyarakat dan keinginan kita bersama untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik, untuk mewujudkan Kalimantan Tengah lebih berkah. Pada siang hari ini kami berada di antara 3 kabupaten, yaitu Hulu Kabupaten Surian dan Kabupaten Lemandau dan Kabupaten Kepulauan Barat. Saya sekarang berada di Sungai Bulik. Kami melaksanakan menyambut tahun baru di sini, mencari inspirasi, mencari ketenangan, menghirup udara yang segar, supaya lebih pas, lebih semangat menghadapi tahun 2001. Dan kami siap dengan amanat masyarakat Kalimantan Tengah mengantarkan kami untuk memimpin pemerintahan kembali di bumi tahun bungai. Harapan saya sebagai gubernur terpilih dan mendapat amanat masuk Kalimantan Tengah dengan tahun baru 2021, mari kita sambut dan semangat kebersamaan, semangat kebinekaan, semangat keberagaman, semangat rumah betang, semangat isan ulang. Mari kita jaga bumi timun dumai, tanah berkah Kalimantan Tengah ini dengan kerja keras, berdisiplin untuk bersama-sama mewujudkan Kalimantan Tengah lebih berkah, lebih maju, dan lebih sejahtera masyarakat Kalimantan Tengah. Sekali lagi, saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Salam sehat.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, waktunya saat ini bukan kita sangat fokus dengan kehidupan kita sendiri. Artinya bukan berarti kita mengabaikan semua kewajiban dan tuntutan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan hanya berfokus pada masalah kita. Umpamanya ketika saudara seorang istri, suami saudara nakal atau tidak di dalam Tuhan, saudara hanya berfokus pada masalah suami saja. Atau saudara yang memiliki masalah ekonomi hanya berfokus pada ekonomi saja, sehingga saudara melupakan Tuhan, sehingga saudara enggan untuk memilih Tuhan. Jangan berbuat demikian. Bertobatlah. Kita tidak dapat hidup masalah itu menjadi tuan di dalam kehidupan kita, sehingga masalah itu mengendalikan kita, sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Masalah boleh terjadi, biarlah itu menjadi satu ujian di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita lebih berkenan di dalam Tuhan. Ada satu peristiwa atau ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3 dan 4. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ya, ayat 7 dan 8. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Ayat 9-10. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, melalui cerita dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, yang pertama yang sangat spesifik dari cerita ini adalah yang bijaksana dan yang bodoh. Yang masuk dalam perjamuan kawin itu, yang masuk dalam kesukaan, yang masuk dalam kemeriahan, yang masuk dalam kebahagiaan bersama-sama dengan tuannya itu adalah gadis yang bijaksana. Tetapi gadis yang bodoh adalah tidak akan masuk. Artinya bodoh di sini, ya kenapa dia dikatakan bodoh? Dia dikatakan bodoh karena dia tidak berjaga-jaga. Dikatakan di sini juga di ayat yang ke-13 ya, "Aku berkata kepadamu, kepada gadis yang bodoh itu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah." Orang yang tidak berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu disamakan dengan 5 gadis yang bodoh. Ya, karena dia tidak berjaga-jaga kapan Tuhannya datang. Kemudian dari cerita ini kita juga mau melihat ya kelemahan atau kesalahan dari gadis yang bodoh ini. Ya, dia tidak pernah sungguh-sungguh, dia tidak pernah serius ikut Tuhan. Ya, mungkin ada ya di antara kita atau ada seseorang ya, yang saat ini
serius mengiring Tuhan, ya, tidak sungguh-sungguh, tidak radikal di dalam Tuhan. Tuhan mau setiap orang yang mengikut Dia, setiap orang yang memilih Dia harus serius, harus radikal di dalam Tuhan. Dia harus menanggalkan keakuannya, dia harus mengosongkan dirinya, dia harus merendahkan diri, memikul salib Tuhan Yesus, ya. Radikal di dalam Tuhan, serius. Kenapa? 5 gadis bodoh ini, dia sedia pelita, tetapi dia tidak sedia cadangan atau persediaan minyaknya. Yang kita bahas bukan masalah minyak apa, minyak goreng atau minyak yang dipakai itu minyak spiritus atau bensin atau apa yang disiapkannya, atau arti minyak sendiri tentang Roh Kudus atau apa. Kita tidak membicarakan tentang apa itu minyak yang dipakai, ya, atau perumpamaan apa, tetapi persediaan, tentang berjaga-jaganya, ya. Dia tidak mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai yang dinanti-nantikan itu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan, pasti akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan menanti-nantikan mempelai itu datang. Biarlah setiap kita boleh menjadi 5 gadis dara yang bijaksana, yang dikenal oleh mempelai itu. Kalau dikatakan aku tidak mengenal engkau, ya, karena itu berjaga-jagalah. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini, dia dikenal, dia dipersilahkan masuk, ya, oleh tuannya. Dia dipersilahkan masuk oleh mempelai itu, ya, dan ikut di dalam kebahagiaan tuannya, karena dia berjaga-jaga, dia siap sedia kapan Tuhannya datang. Saudara, dalam hal ini kita perlu mempersiapkan hati yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu cinta akan Tuhan, ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin, ya, bagian dari minyak itu adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta akan Tuhan, ya. Seseorang yang mengasihi Tuhan, ya, akan selalu mengingat Dia siang dan malam, dan tidak akan melukai, ya, pribadi yang dikasihinya, tidak akan melukai pribadi yang dicintainya. Dikatakan, ya, saya mau katakan bahwa gadis bodoh ini pertama tidak serius. Dia hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan menjadi orang Kristen. Mungkin karena suaminya Kristen, dia ikut menjadi Kristen. Karena istrinya Kristen, dia ikut menjadi Kristen, ya. Padahal dia sebenarnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengasihi Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, ya. Dia akan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, orang yang ikut-ikutan, orang yang tidak serius, yang mempelai itu atau Tuhan Yesus tidak mengenalnya. Dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Kegagalan yang paling mencelakakan di dalam kehidupan seseorang, ketika dia menutup mata, Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Itu sesuatu yang mengerikan sekali, tetapi sesuatu yang sangat kita rindukan, ya. Ketika Tuhan datang di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan, ya, Tuhan katakan, marilah masuk di dalam kebahagiaan Tuhanmu, marilah ikut bersama-sama dengan aku, ya. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan dan yang paling kita nantikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Kemudian, ya, karena itu biarlah kita bijaksana, ya. Gadis bodoh itu dia memandang rendah, mengentengkan, meremehkan, ya. Banyak orang percaya yang selalu meremehkan sesuatu yang dianggapnya sederhana. Umpamanya hal berdoa, hal baca Alkitab, hal beribadah, ya. Gampang aja, ya. Tuhan tahu kok, Tuhan mengerti kok, aku saat ini banyak masalah. Tuhan tahu kok, saya sering mendengar hal seperti itu. Tuhan tahu kok aku repot, ya. Padahal itu sesuatu yang tidak beralasan. Kita ingat bagaimana kehidupan seorang Daniel, ya, CS, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk sebuah ibadah, dia rela mengorbankan dirinya untuk masuk di dalam gua singa. Untuk masuk, ancamannya adalah
diceburkan di dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya, ya. Taruhannya itu. Tetapi dia tidak pernah beralasan untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita beralasan untuk tidak doa, untuk tidak baca Alkitab, untuk tidak beribadah karena kita banyak persoalan, karena kita sibuk, itu sesuatu yang tidak beralasan sama sekali. Karena itu di orang yang demikian Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kalau seseorang ya yang dikatakan orang yang bodoh ini orang yang selalu meremehkan, menganggap enteng, ya, makanya dia tidak menyiapkan minyak, ya, tidak menyiapkan minyak untuk dia menyongsong kedatangan mempelai itu. 1 Petrus 4 ayat 1 saya membacakan. Jadi karena Kristus telah menderita bandani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, tadi firman Tuhan mengatakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Karena kita mempersenjatai, karena Tuhan sudah menderita, ya. Tuhan sudah disalibkan untuk kita, untuk menebus segala dosa kita. Karena itu kita pun harus mempersenjatai diri kita, ya, bahwa kita rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Dan karena itu biarlah kita tidak berbuat dosa lagi. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, ya. Keinginan manusia ini ada dua. Pertama, keinginan manusia orang lain di luar kita yang mungkin memperbudak kita. Kita menjadi seperti bangsa Israel yang dalam perbudakan di tanah Mesir, ya. Diperbudak oleh situasi dan kondisi, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh masalah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita mempergunakan waktu kita menurut keinginan, ya, keinginan situasi kondisi di sekeliling kita, ya, tetapi menurut kehendak Allah. Dikatakan keinginan manusia itu adalah keinginan pribadi kita, ya, tidak ada habisnya, ya. Aku ingin ini, aku ingin itu, sehingga kita melupakan Tuhan. Kita melupakan pekerjaan Tuhan, kita melupakan pelayanan, kita melupakan ibadah. Kalau waktu ibadah kita berkata, aku ingin ke pasar, aku ingin jalan-jalan, aku ingin piknik dengan keluarga, aku ingin itu, aku ingin ini, ya. Sehingga keinginan-keinginan manusia dikatakan supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat yang ketiga dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita, ya, orang percaya, keinginan hanya untuk memuaskan keinginan kita, ingin itu, ingin ini, melupakan Tuhan, ya, itu sama dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Kalau saudara masih hidup demikian, ya, berarti saudara belum mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu panggilan kali kita pada hari ini supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita bertobat untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan tadi, ya, hendaklah orang sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, penyembahan berhala yang dimaksud di sini bukan saja mungkin kita ikut penyembahan berhala atau mengikuti cara-cara orang yang di luar Kristen, ya, ritual-ritual yang di luar agama, melalui agama lain. Bukan sekedar seperti itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud berhala di sini termasuk apa yang kita cintai di dalam kehidupan kita melebihi daripada Tuhan, ya.
termasuk jalan-jalan, termasuk juga kegiatan rumah tangga, termasuk juga pekerjaan. Ketika semua itu kamu kasihi, kamu cintai lebih daripada segala sesuatu di dunia ini, di atas daripada Tuhan yang seharusnya Tuhan di atas segala-galanya, itu adalah berhala di dalam kehidupanmu. Jadi berhala bukan saja ya berupa patung-patung, berhala bukan berupa sesajen, berhala bukan saja berupa hal-hal yang mistik, tetapi berhala yang dimaksud oleh Tuhan lebih daripada itu. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita hargai lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Ketika kita melakukan itu, kita sama sedang menyembah kepada berhala. Karena itu dikatakan sudah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita berpikir hanya karena KTP kita Kristen lalu kita dikatakan kita Kristen. Jangan kita berpikir karena KTP kita Kristen lalu kita dikatakan orang percaya dan pasti masuk surga. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk surga tetapi kehidupannya melakukan penyembahan berhala di dalam kehidupannya? Kembali lagi bahwa yang saya katakan penyembahan berhala di sini adalah sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Kita menyembah kepadanya. Arti menyembah adalah memberi nilai tinggi, ya. Kalau saudara memberi nilai tinggi kepada seseorang, apapun itu, bos saudara kah, istri saudara kah, suami kah, anak kah, harta kah, kekayaan kah, lebih daripada Tuhan, seorang itu sedang menyembah kepada berhala, memberi nilai tinggi. Karena itu kita harus berawas-awas dan berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan ada satupun yang kita hargai lebih daripada Tuhan. Tuhan di atas segala sesuatu. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, rumah tangga, keluarga, suami, istri, harta, kekayaan, ya, tanah, semua yang kita punya itu adalah kita titipkan, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau kita bergantung hanya pada kekayaan kita, kalau kita hanya berfokus kepada rumah tangga kita, keluarga kita, kita tidak memberi nilai tinggi kepada Tuhan, ya. Kita tidak sedang menyembah kepada Tuhan. Penyembahan itu juga bukan berbicara kita sedang di gereja ketika kita ibadah, bukan sekedar kita berada di ruang doa, tetapi penyembahan itu berbicara tentang sikap hidup kita. Orang yang dijemput Tuhan di awan-awan saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang yang ketika menutup matanya, ketika dia matinya, Tuhan akan menyambut orang tersebut adalah orang yang senantiasa hidupnya memberi nilai tinggi kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam hidupnya, memberi penghargaan yang sepantasnya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang demikianlah yang layak masuk di dalam kerajaannya Bapa. Ayat yang keempat dikatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang pertama, Dia memberitakan kabar baik, ya, supaya orang mengikuti teladannya kalau mau masuk di dalam kerajaan sorga, ya. Karena orang yang masuk dalam kerajaan sorga adalah orang yang lulus ujian kehidupan di dunia ini. Karena itu apapun masalah yang kita hadapi, baik berkat maupun persoalan yang kita hadapi, artinya mau saudara saat ini dalam keadaan aman, nyaman, ya, atau dalam keadaan sulit, atau dalam keadaan susah, semua itu adalah ujian di dalam kehidupan kita. Kita harus lulus menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah persoalan saudara menjauhkan saudara dari Tuhan, mendatangkan kutuk? Karena persoalan tidak mendatangkan kutuk bagi seseorang. Yang mendatangkan
dikatakan kutuk bagi seseorang ketika dia tidak mengasihi Tuhan, ketika dia tidak cinta Tuhan, ketika dia melawan firman, tidak mau melakukan firman, itu yang menjadi kutuk. Persoalan tidak akan menjadi kutuk, ya. Demikian juga kekayaan, ya, kehormatan di dunia ini tidak akan menjadi kutuk kalau semua itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi akan menjadi persoalan ketika saudara dalam keadaan makmur, kaya raya, semua dalam keadaan aman, nyaman, tetapi semua itu hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, hanya untuk kemuliaan diri sendiri saja. Maka kekayaan pun, kehormatan di dunia ini pun akan menjadi kutuk, ya. Tetapi dikatakan, ya, bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Kalau Tuhan datang kedua kali, Dia bukan saja memberikan upah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi Dia akan menghakimi. Dikatakan yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ya. Saudara kekasih, ya, biarlah saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu menjadi sesuatu yang membahagiakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersiap-siap, ketika kita berjaga-jaga menyongsong kedatangan Dia yang kedua kali, itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh kita yang mengasihi Dia. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kata berdoa di sini bukan sekedar berdoa ini, ya, tetapi jadilah tenang, ya, kuasailah dirimu. Menguasai diri dalam segala perkara, menguasai diri dalam segala keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kadang-kadang keinginan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan belum berarti jahat. Tidak jahat, tetapi Tuhan tidak suka. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus mengenal Tuhan, nafas Tuhan, keinginan Tuhan yang paling halus kita harus kenal Dia, ya. Karena belum tentu hal yang tidak jahat itu pun, yang kita pandang tidak jahat, itu berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang yang kita pikir tidak jahat, tapi Tuhan tidak berkenan. Contoh saja, orang yang pelit, orang yang kikir, ya. Dia berpikir, ya, itu miliknya sendiri, itu punyaku, ya. Aku yang bekerja, aku tidak mencuri, itu hasil dari keringatku. Dia berpikir itu tidak jahat, ya. Tetapi Tuhan katakan itu jahat di mata Tuhan. Atau contoh saja, ya, hari ini aku tidak ikut doa, atau aku tidak ikut ibadah, aku tidak baca Alkitab, aku tidak doa, ya. Aku tidak mengganggu, tapi aku tidak mengganggu orang, ya. Mungkin orang berpikir itu tidak jahat, tetapi Tuhan katakan kalau kita mengutamakan memberi nilai tinggi kepada sesuatu lebih daripada Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Karena itu kuasailah diri kita dalam segala sesuatu, karena kesudahannya sudah dekat. Arti kesudahannya, kedatangan Tuhan itu sudah dekat, ya. Sudah dekat, tidak ditunda-tunda lagi, ya. Jadi biarlah kita menjadi tenang, ya. Orang yang di dalam Tuhan akan tenang di dalam kehidupannya, ya. Tetapi orang yang tidak di dalam Tuhan hidupnya akan penuh ambisi, ya. Hidupnya akan penuh sesuatu yang dia kejar yang tidak habis-habisnya, dan justru itu tidak mendatangkan keuntungan di dalam kehidupannya, akan mendatangkan kerugian. Betapa terkejutnya orang demikian ketika Tuhan datang kedua kali, dia tidak siap. Betapa terkejutnya dia ketika dia menutup mata. Ternyata, ya, dia tidak memaknai kehidupannya di dunia ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dikatakan Tuhan tidak mengenal. Marilah setiap kita kembali, saya mengatakan, biarlah kita masing-masing, setiap kita pribadi menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali dengan hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, ya. Biarlah hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hanya memuaskan keinginan diri sendiri, melupakan pencipta kita, melupakan Tuhan. Kalau masih Tuhan memberikan kesempatan saat ini, kita ada, kita hidup, ya. Biarlah kita pergunakan waktu yang ada ini. Dikatakan waktu yang sisa ini sebaik-baiknya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya rindu
supaya saat ini kita kita berdoa bersama-sama ya. Kalau saudara saat ini mau meninggalkan kehidupan saudara yang lama, artinya kehidupan saudara mungkin dulu ya atau kemarin saudara hidup dengan berfokus hanya dengan diri sendiri, berfokus dengan kesenangan diri sendiri, hanya berfokus dengan pekerjaan, hanya berfokus dengan masalah, melupakan Tuhan, mencari keuntungan diri sendiri ya, dengan melukai hati Tuhan. Yang penting saudara mengejar sesuatu yang sementara ya, mendapatkan sesuatu yang sementara, saudara senang, padahal itu sia-sia ya. Contohnya saja, kalau seseorang ingin mendapatkan kekayaan dengan berbagai cara ya, tetapi melukai hati Tuhan, padahal semuanya sia-sia saja. Untuk apa seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwanya binasa? Kalau saudara ingin meninggalkan kehidupan yang lama, mari saya undang saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa. Saya akan bimbing saudara. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami ya Tuhan bertobat ya Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mau lebih menjadi orang-orang yang bijaksana ya Tuhan, memberi nilai tinggi di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bijaksana ya Tuhan, mempersiapkan diri ya Tuhan, hidup kudus ya Tuhan, hidup benar ya Tuhan di hadapan Tuhan, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, berikan kami hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Berikan kami hati yang lebih lagi cinta akan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan turun di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan ke jalan-Mu yang lurus, ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap persoalan ya Tuhan kami ke dalam tangan-Mu. Persoalan Bapa di sorga saat ini ya Tuhan, kalau ada pemirsa yang saat ini terbeban ya Tuhan dengan persoalan mereka masing-masing ya Tuhan saat ini di rumah, baik persoalan rumah tangga, keluarga ya Tuhan, bisnis, kesehatan ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah melalui persoalan ini ya Tuhan. Setiap pemirsa ya Tuhan, suara kebenaran ya Tuhan saat ini, suara jemaat saat ini ya Tuhan, bisa mengambil ya Tuhan satu hikmah ya Tuhan, satu pelajaran penting ya Tuhan, sehingga mereka boleh berjumpa secara pribadi ya Tuhan, melalui ya Tuhan persoalan masalah yang dihadapinya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik ya Tuhan, akan memberikan jalan keluar kepada setiap masalah dan persoalan yang dihadapi ya Tuhan oleh pemirsa suara jemaat saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh pemirsa ya Tuhan, suara jemaat ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan memiliki hati yang bijaksana untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah suara jemaat pada hari ini, kiranya memberkati kita semua.